Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa qayyumus samawati as-sab'i wal ardin, al fardus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, al-hadi ila siratin mustaqim wad-da'i ila dinil qawim. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala masih memberi kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kajian tafsir juz amma. Ingat saya kajian terakhir sudah selesai surat takwir ya? Hah? Belum selesai? Oh, 24 ya. Oh, mungkin di tempat lain. Karena ayat terakhir itu bantahan terhadap Qadariyah dan Jabriyah. Belum itu? Oh. Baru ayat 24? Baik. Mari kita lanjutkan menelaah tafsir surah At-Takwir ya. At-Takwir terakhir ayat 24. Sudah itu. Sekarang 25 ya. Baik. Kita akan telaah dari ayat 25. Wa ma qaulu ta'ala wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Baik. Firman Allah Ta'ala, wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Dan Al-Quran ini bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Beberapa tahun yang lalu, sudah lama sekali, mungkin kita katakan puluhan tahun yang lalu ya, itu ada orang yang menggemparkan alam Islami dengan mengatakan Quran itu ayat-ayat setan. Masih ingat namanya siapa? Salman Rushdie ya, nggak tahu kabarnya sekarang dia sudah mati apa sudah bertaubat atau enggak ya. Dia mengatakan Quran ayat-ayat setan, sehingga alam Islami waktu itu gempar sampai kalau nggak salah disayembarakan ya. Ayatullah Khomeini itu menyayembarakan, yang bisa memenggal kepalanya dihadiahi berapa itu, tinggi sekali ya. Kalau kita baca ayat ini ya, baca ayat ini, itu ternyata bantahannya itu sudah ada semenjak diturunkan surah ini. Jadi kalau ada orang mengatakan Al-Quran itu ayat-ayat setan gitu ya, itu sudah di sini dinyatakan oleh Allah, dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk ya. Baik, Anda langsung baca kitab aslinya sambil dilihat terjemahannya ya. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, wa qauluhu ta'ala wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Lamma dzakara jalalata kitabihi, ketika Allah ya
telah menyebutkan keagungan kitabnya. Al-Quran ini kitab agung, ya. Banyak kata sifat yang digunakan untuk menyifati Al-Quran. Al-Karim, innahu laqur'anun karim. Allah menyifati Al-Quran dengan karim, ya. Kemudian Quranul Azim, ya. Baik, itu yang paling populer, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keagungan kitabnya, wa fadlahu, dan keistimewaannya, keutamaannya, ya. Dzakara atau yadhkuru rasulainil karimain, Allah menyebutkan dua utusannya yang mulia. Perhatikan, Al-Quran ini terkait dengan dua utusan Allah yang mulia, ya. Alladzaini wasala ilan nasi, yang dengan keduanya, ya, Al-Quran ini sampai kepada manusia, ala aitihima, melalui tangan mereka berdua, ya. Baik, atau melalui perantaraan mereka berdua. Baik, siapa dua utusan ini? Yang pertama adalah Jibril alaihissalam. Ini yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita bicara Al-Quran sampai ke kita ini, alhamdulillah sekarang banyak mushaf-mushaf di mana-mana. Cuman masalahnya kadang-kadang tidak dibaca, itu ya. Yang perlu di mushaf itu sekarang mudah banget kita dapat, cuman masalahnya kita ini minim banget baca Al-Quran, ya. Baik, sampainya Al-Quran kepada para sahabat dulu, generasi yang dipilih oleh Allah menjadi orang pertama yang menerima ajaran dari Rasulullah Muhammad SAW. Bayangkan ya, sahabat itu yang ngajari Islam adalah Rasul SAW. Bisa dikatakan beliau itu murid-murid pertama Rasulullah radhiyallahu anhum. Sekarang aja kalau ada orang pesantren di suatu pesantren berapa tahun pulang, ya, itu rata-rata masya Allah masyarakat muslim sangat memuliakan. Nah, sahabat ini gurunya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada nggak orang yang hari ini itu lebih takwa, lebih faham, lebih hafal Al-Quran daripada Rasulullah? Ya, nih umat Islam itu diajari untuk memuliakan sahabat. Ya, jadi praktek Islam itu ya memang sahabat itu yang mempraktekkan, yang harus dicontoh, diteladani oleh generasi-generasi berikutnya. Kalau sampai ada hari ini orang Islamnya itu melenceng dari Islam yang dipraktekkan, yang diyakini dan diamalkan oleh sahabat, kira-kira yang salah yang mana? Berani mengatakan itu sahabat yang salah, saya yang benar. Itu mah udah kelewatan kalau sampai begitu. Taib. Nah, sampainya Al-Quran kepada manusia melalui dua utusan yang istimewa. Jibril alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah menyampaikan wahyu kepada Rasul. Rasul yang kedua yang menerima Al-Quran ini bukan sekedar Rasul, tapi banyak keistimewaannya. Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Rasul yang terakhir ini adalah Rasul yang paling istimewa. Di antara keistimewaannya, beliau diutus oleh Allah untuk segenap umat manusia. Sementara Rasul-Rasul terdahulu itu hanya diutus oleh Allah untuk kaum tertentu. Maaf ya, begini-begini ini banyak orang Islam yang tidak faham. Apa persamaannya Rasulullah dengan Isa, dengan Musa? Persamaannya kita yakini mereka semua alaihimussalatu wassalam adalah utusan Allah.
Kalau ada orang Islam tidak percaya kalau Isa itu utusan Allah, tidak mungkin mukmin dia. Kenapa? Karena ini berkenaan dengan salah satu bagian pokok dalam masalah iman. Apa itu? Al-imanu bir-rusul, mengimani atau beriman kepada utusan-utusan Allah. Yang kita imani sebagai utusan Allah itu siapa? Adalah semua orang yang sudah dikhabarkan oleh Allah bahwa beliau itu adalah utusannya. Dah. Kalau Allah mengkhabarkan Isa, Musa, Sulaiman, Dawud, Ibrahim, Ismail dan yang lainnya, semua itu utusan-utusan Allah, berarti harus kita imani. Jangan sampai ada satu yang kita ingkari. Taib. Dan yang disebutkan namanya itu bukan semuanya ya, hanya sebagian. Kok berani mengatakan begitu? Iya, karena Allah sendiri mengkabarkan Rasul itu ada yang Allah kisahkan dan ada yang tidak Allah kisahkan. Ada yang Allah sebutkan namanya dan ada yang tidak disebutkan. Cukup yang disebutkan namanya ini yang kita imani, semuanya adalah utusan Allah. Kalau ada orang, saya penasaran Rasul-Rasul yang lain yang tidak disebutkan oleh Allah, saya mau cari, nah kamu nyari kemana? Kalau tidak dikhabarkan oleh Rasulullah namanya, mana mungkin kita bisa menemukan? Maka imannya itu begini, yang disebutkan namanya kita imani sampai namanya, tapi yang tidak disebutkan alhamdulillah rahmatan lana, ya, itu rahmat Allah untuk kita. Tidak usah kita cari-cari, cuman kita yakini secara global bahwa ada Rasul selain yang disebutkan namanya itu. Perbedaannya apa? Perbedaannya Rasulullah SAW dengan semua Rasul terdahulu, kerasulan beliau itu untuk seluruh alam semesta, sementara Rasul-Rasul terdahulu itu diutus hanya untuk kaum tertentu. Dah. Alhamdulillah kita ini bagian dari umat Islam. Jadi kalau ada orang mengatakan, ngapain kamu kan orang sini ngikut-ngikut Rasul Arab, nah kita katakan, kalau kamu mengatakan Rasul Arab itu sahih, benar ya, benar, karena memang Rasulullah itu kalau dilacak nasabnya pasti beliau itu orang Arab, bukan orang mana-mana, orang Arab, benar ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr Al-Qurashi, dari suku Quraisy. Dah asli. Tapi kalau kamu mempengaruhi saya, ngapain kamu orang Indonesia ngikut Rasul Arab? Jawabannya, betul beliau orang Arab, tapi diutus untuk seluruh umat manusia. Hajatnya, kebutuhannya orang Islam, manusia sejagat raya ini dipenuhi oleh Allah dengan dipilihkan satu Rasul dari orang Arab, tapi diutus untuk seluruh umat manusia. Berarti setiap ajaran yang bersumber dari Rasulullah sifatnya alamiah. Catat baik-baik itu. Kalau ada ajaran sekecil apapun, apalagi ajaran-ajaran pokok ya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu berarti mendunia. Ya, iya. Termasuk masalah adab, tata cara kita menjalani hidup. Ya, adab qadaul hajah. Adab qadaul hajah itu apa? Ini bahasa Arab. Qadaul hajah itu bahasa halusnya buang air. Ya. Qadaul hajah. Ya, orang-orang yang belajar itu faham bahwa yang dimaksud qadaul hajah itu buang air. Itu berlaku untuk orang Arab, berlaku untuk orang sini. Ada pakai sendal? Ada aja Pak, memang ada. Emang kamu selama ini orang Muslim itu nggak tahu kalau Rasulullah ngajari pakai sendal? Ya Allah, sayanglah. Jelas ini bagian dari ajaran Rasulullah. Kalau kamu memakai sendal mulai dari kaki kanan, ini berlaku umum. Muslim Arab, Muslim Eropa, Muslim sendal bisa beda-beda. Ya, di sini tidak ada musim dingin, ya tidak perlu pakai sendal musim dingin. Nanti diketawain orang. Tapi cara pakainya sama. Adab makan bisa beda-beda. Beda ya.
apalagi kalau seluruh dunia. Tapi tata cara makan diawali bismillah, makan dengan tangan kanan, ya. Atau kalau makanannya ini harus pakai apa, sendok, ya, pegang tangan kanan. Ini umum. Jadi kalau ada orang mengatakan ini nggak cocok, ini hanya untuk orang Arab, nggak cocok untuk kita. Nanti dulu. Ini adatnya orang Arab atau ajaran Rasulullah? Ya. Kalau kebiasaannya orang Arab, ya kita katakan iya, adat ya. Orang Arab makannya apa? Nasi kebuli, kita makan nasi uduk, nasi goreng. Nah, itu nggak ada urusan itu. Nggak usah orang Indonesia itu memaksakan diri makan buli. Nah, itu. Tapi kalau ini ajaran Rasulullah, maka berlaku alamiah. Jangan dikotak-kotak. Alhamdulillah, setiap ada orang ingin merusak atau ingin ingin menyempitkan ajaran Rasulullah, selalu ada pembela. Ketika ada orang mengatakan jilbab itu orang budaya Arab, nanti dulu kita cari dulu, ya. Kalau itu dalam ajaran Islam tertuang dalam Al-Quran, berarti sifatnya alamiah. Ya, iya, tinggal orang itu mau tunduk atau tidak, itu nanti masing-masing pasti harus. Kalau berani melawan, resikonya ya harus mendapatkan sanksi. Kalau dia tunduk ikhlas karena Allah, insya Allah dia akan dirahmati oleh Allah, selamat. Ya, taib. Ini kadang-kadang masalah-masalah begini nih kita juga masih gampang diombang-ambingkan orang. Ingat baik-baik, kalau ajaran itu bersumber dari Rasulullah, karena Rasulullah itu dinyatakan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, berarti Islam yang rahmatan lil alamin itu yang mana? Ya, Islam yang asli yang diajarkan oleh Rasulullah, yang mengajarkan sekian banyak kebaikan, yang mengajarkan birrul walidain seperti yang kita pelajari di Adabul Mufrad, yang mengajarkan silaturahim, yang mengajarkan berbuat baik kepada tetangga, yang mengajarkan berbuat baik hatta sampai kepada hamba sahaya, yang ngajarin kita menjaga lisan kita, jangan bohong, jangan ghibah, jangan namimah, dan seterusnya. Itu nah, yang kita yakini, setiap Islam ini hadir di tempat, apakah di rumah, di pasar, di jalan, di kantor, dimanapun, akan mendatangkan kemaslahatan. Ya, taib. Jadi ini ya, ingat baik-baik, sampainya Quran kepada manusia, dan manusia yang pertama kali diajari oleh Rasulullah Al-Quran itu para sahabat, melalui dua utusan Allah yang istimewa, Jibril dan Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian kalau misalnya ada orang menggoyang akidah kita, kamu yakin Quran kamu itu masih asli? Itu kan sudah lama Quran itu, kamu yakin? Jawaban kita apa? Pakai Quran juga. Sebagaimana saya yakin Allah yang menurunkan Al-Quran, ya, melalui Jibril alaihissalam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka saya juga yakin akan firman Allah yang memberi jaminan akan menjaga Al-Quranul Karim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pasti akan menjaganya. Dah. Maka kalau sekarang ada orang-orang begitu, ya, kita balik tanya, kamu muslim? Jadi selama ini kamu itu tidak yakin kalau Quran itu asli? Aduh, naudzubillah min dzalik, ketinggalan kamu. Ketinggalan banyak orang punya tanah yang harganya mahal, diwakafkan demi mendapatkan ganjaran dari Allah untuk mahat tahfidz. Bocah-bocah kecil itu pada meluangkan waktu belajar Al-Quran, sudah hafal, ya kan? Banyak orang-orang yang punya wirid rutin, punya agenda rutin baca Quran, ada yang sebulan hatam, ada yang 10 hari hatam. Kamu masih meragu terhadap Al-Quran? Ittaqillah. Begini-begini ini ya, mestinya itu akidah kita itu kokoh, ya. Ibarat kalau ada orang goyang-goyang gitu, ya, ibaratnya mau goyang-goyang ini namanya beton, ya. Cuman kadang-kadang karena kita tidak memperhatikan ini, ya, sedikit digoyang sudah, iya. Kadang-kadang lebih pintar dari orang luar daripada kita. Orang luar itu mikir kadang-kadang sebagaimana goyang akidahnya orang Islam.
Nah, katanya kamu itu agama yang hak, yang benar. Tapi tiap hari kamu mohon kepada Tuhanmu, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu kan berarti kamu bingung. Kamu berada di persimpangan jalan, kemudian kamu minta petunjuk kepada Rabb. Gimana gitu Banten? Nanti dulu. Kamu orang mana? Kamu orang dalam atau orang luar? Kalau orang luar nanti dulu, ini kitab saya ya. Jangan kamu pahami ala kamu. Kamu kalau orang luar. Tapi kalau dia misalnya orang muslim, masa orang muslim begitu? Doa yang ada di dalam surah Al-Fatihah itu bukan hanya minta kepada Allah ditunjukkan ke agama yang benar, dibimbing supaya meluk agama yang benar. Justru setelah saya muslim, saya sangat berhajat dengan doa itu. Karena makna doa ini diantaranya lah, teguhkan kami, beri kami taufik supaya bisa mengamalkan ajaran Islam. Jadi jangan kamu kira kalau orang itu sudah muslim tidak butuh doa. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, sama kalau orang itu minta rezeki yang lancar, ya, apa lihat dulu kartu ATM-nya, lihat dulu kantongnya, wah ini udah habis, saya minta. Kan enggak. Sama seperti minta afiah, minta afiah. Apa nunggu kita ngeletak mau mati dulu baru afiah? Kan enggak. Karena afiah itu kita butuhkan setiap saat, maka di saat kita sudah sehat, minta lagi. Nah, baik. Wa asnallahu alaihi ma bima asna, dan Allah memuji kepada kedua rasulnya itu dengan apa yang telah Allah pujikan, yakni Allah benar-benar memuji mereka. Wa dafa'ahnu kulla afatin wa naqsin, dan Allah membela, ya, atau menjauhkan, menyingkirkan dari setiap kekurangan, ya. Mimma yaqdahu fi sidqihi, Allah menjauhkan, menepis, ya, dari semua kekurangan, ya, dan hal-hal yang bisa menodai kebenarannya, ya. Faqala wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Nih yang dinafikan oleh Allah pertama, bahwa Al-Quran itu bukan perkataan setan yang terkutuk. Tuduhan Al-Quran itu banyak, tuduhan dari orang-orang yang tidak beriman terhadap Al-Quran. Ada yang mengatakan Quran itu syair, dibantah oleh Allah, wa ma huwa biqauli syair. Al-Quran itu bukan perkataan penyair. Beda, syair dengan Al-Quran itu beda banget. Apa yang beda? Mukjizat Al-Quran la yamallu sama'uhu, tidak pernah bosen dengernya. Kalau ada penyair hebat, penyair sini aja ya, yang buat contoh, siapa penyair hebat di Indonesia itu? Anak dulu waktu sekolah belajar juga bahasa Indonesia. Ada Khairil Anwar misalnya, punya ini. Itu kalau ada orang pengagum Khairil Anwar, pagi, sore, siang, malam dia baca puisinya. Orang menyebutnya apa? Ini gila Khairil Anwar ini. Iya, tidak mungkin. Iya kan? Tapi Al-Quran tidak pernah bosan. Kita dipilihkan oleh Allah surah Al-Fatihah, dibaca berulang-ulang di dalam sholat. Tidak mungkin hati orang beriman itu bosan dengar Fatihah. Kalau antum sampai ada perasaan bosan, antum harus, ini masalah serius. Tidak pernah bosan. Ya, di sini siapa? Imamnya Ustadz Nasir. Siapa lagi yang saya kenal baru beliau. Tidak pernah ada perasaan ini. Nanti antum sholat di masjid lain, saya bosan Fatihah. Nggak mungkin. Ini keajaiban. Ya, itu keajaiban Al-Quran. Bukti bahwa Al-Quran itu kalamullah. Iya, yang gampang-gampang aja yang kita rasakan. Bahkan setiap kita membaca itu masih kurang. Setiap kita selesai sholat, kita tidak pernah bosan, malah kita selalu merasakan kekurangan. Karena tuntutan sholat itu ada ikhlas. Masya Allah, kita kadang-kadang masih sulit untuk ikhlas. Tuntutan sholat itu bukan hanya baca, tapi hati juga ikut sholat, khusyuk. Setiap mau sholat mau khusyuk, tapi setiap selesai sholat
kita merasa kurang, apa yang kita inginkan itu belum tercapai. Kenapa? Kenapa ikhwan? Apa jawabannya? Kalau ada orang mengatakan, Pak, itu saya kalau sholat kok khusyuk, susah khusyuk. Kenapa? Ya karena sholat itu ibadah. Coba antum nyanyi, itu kadang-kadang ada syair yang ini antum bisa bertujuan air mata. Ya, kenapa kalau ibadah tidak akan pernah dibiarkan oleh syaitan untuk mendapatkan nilai yang bagus dari Allah? Makanya orang ibadah itu memang susah, berat, karena tidak dibiarkan dengan. Tapi coba orang main bola itu kadang-kadang sampai kebablasan, sampai ini nggak ada lelahnya, nggak ada capeknya. Baca Quran kadang-kadang baru 10 menit. Wah, tapi biasanya kalau masa-masa itu bisa kita lewati, 10 menit kita lawan, dapat 20 menit kesananya biasanya ringan. Iya. Tapi kalau kita nyerah di godaan pertama tadi, udah setannya gitu ya. Jadi terus berhenti sampai di situ. Tapi kalau kita lawan, insya Allah ya, satu saat ya, kita bisa lebih dari yang diinginkan oleh musuh kita tadi. Taib. Wa ma huwa biqauli syaitan. Wa ma huwa biqauli syair. Satu lagi tuduhan Al-Qur'an, tuduhan orang-orang terkafir terhadap Al-Qur'an. Mantra dukun. Mantra dukun. Dibantah oleh Allah, wa ma biqauli kahin. Bukan ucapan dukun. Yang diterima asatirul awalin, dongengan orang-orang terdahulu, itu tuduhan. Tapi orang beriman bisa merasakan bahwa tuduhan itu semua tidak benar. Ya. Terus yang menerima Al-Quran juga jadi sasaran. Ya, dituduh gila, ya, dituduh apa lagi? Kahin, sahir, ya, syair. Tapi orang-orang beriman juga bisa membedakan mana Rasul yang sebenarnya dengan yang dituduhkan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Alaihi salatu wassalam. Tayyib. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim, dan Al-Qur'an itu bukan perkataan setan yang terkutuk. Ai fi ghayatil bu'di 'anillah, yang sangat jauh dari Allah, wa an qurbihi, dan jauh dari mendekat kepadanya. Ya. Syaitanir rajim. Rajim itu artinya yang terkutuk. Yang terkutuk itu yang terjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebaliknya, Quran itu bisa mengusir syaitan dan bisa menjadi benteng dari kejahatan syaitan. Ya. Quran yang bisa mengusir syaitan misalnya apa? Berdasarkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Baqarah, ya, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan kamu jadikan rumahmu seperti kuburan. Rumah mewah banget tapi tidak ada geliat ibadah, nggak ada zikir, nggak ada doa, nggak ingat Allah. Kuburan, benar nggak? Kuburan elit ya, ya, iya. Kan kuburan kalau kita lewati kuburan memang ada orang dipanggil hayya ala sholat pada keluar dari kubur kemudian ke masjid. Maka rumah, tolong ini ilmunya orang Islam. Ya, ilmunya orang Islam. Hidupnya rumah itu sebenarnya adalah dari penghuninya. Kalau mereka ruku, sujud, mengangkat tangan, zikir, ya, menjalankan ibadah, dan rumah itu porsinya besar untuk ibadah. Yang perempuan-perempuan itu sebaiknya di rumah. Laki-laki juga sebaiknya di rumah kecuali sholat fardu. Jadi yang rumahnya dekat masjid ini, misalnya 10 meter, 20 meter, ya, itu yang paling bagus adalah sholat sunnah qobliyahnya di rumah, kalau ba'diyahnya di rumah, ya. Yang ke masjid itu hanya sholat wajibnya. Itu idealnya, bagusnya. Jadi rumah orang muslim itu mestinya markas ibadah. Siapa yang ibadah? Istri. Siapa yang ibadah di situ? Anak-anak perempuan. Siapa yang ibadah di situ? Laki-laki, kecuali sholat fardu. Itu idealnya. Ini yang membuat rumah itu hidup. Mau ukurannya berapa, tipenya berapa, bangunannya, itu nggak masalah. Yang paling istimewa itu kalau ada rumah bagus, penghuninya ahli ibadah. Rumah dijadikan tempat untuk nangis-nangis, tempat untuk merendahkan diri kepada Allah, rukuk, sujud. Subhanallah. Mudah-mudahan rumah seperti ini penghuninya nikmat dunia dan nanti akhirat dapat nikmat yang lebih.
Tapi kalau cuman rumahnya indah, mewah, apalagi kalau penghuninya itu bukan orang Islam dan mati dalam keadaan itu, keyakinan kita dia satu saat pindah dari rumah mewah ke kuburan, ukuran berapa itu? Ya tergantung ya, tapi nggak ada kuburan 4 meter kan? Oh, nggak ada, belum pernah ada setahu saya orang yang belakangan ini panjangnya tingginya 4 meter itu nggak ada. 2,5 meter aja itu langka ya. Alhamdulillah Islam itu mengajarkan gini, mengelola rumah apapun rumahnya, dan sekarang itu alhamdulillah banyak rumah-rumah bagus dihuni oleh orang muslim. Tinggal ingat pesan Nabi, jangan kamu jadikan rumahmu seperti kuburan. Ada tilawah ya, kemudian ada lagi spesial kalau rumah itu ada setannya. Nah, Rasulullah merekomendasikan baca surah Al-Baqarah. Antum ada yang pernah melihat penampakan di rumah antum? Nenek-nenek tua rambutnya gondrong gitu pernah? Setan, bukan orang beneran. Kalau orang kan kadang-kadang ada yang katanya, oh saya melihat ini melihat ini. Kalau itu gak usah manggil pemburu hantu atau apalah, masih ada pemburu hantu sekarang. Antum baca surah Al-Baqarah, karena Nabi mengajarkan inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah ya. Nah, ada ayat yang kalau kita baca insya Allah kita dilindungi oleh Allah dari setan. Jadi bagaimana Quran itu dikatakan perkataan setan, justru Quran ini bisa menyebabkan kita dilindungi oleh Allah dari setan. Apa? Tadi surah Al-Fatihah dalam sholat, yaitu surat yang paling istimewa. Kita itu dipilihkan oleh Allah yang istimewa-istimewa. Ayat yang paling istimewa ayat apa? Ayat kursi. Diperintahkan, disyariatkan untuk dibaca setiap selesai sholat. Periksa antum itu dzikirnya sampai berhenti di mana? Dzikirnya sampai berhenti di mana? Dzikirnya itu mestinya mulai dari istighfar, kemudian rangkaian dzikir ada tasbih, tahmid, takbir, tahlil, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Setelah itu ada ayat kursi, kemudian antum baca Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidhatain. Ya. Dzikir pagi dan petang kita ketemu ayat kursi. Mau tidur direkomendasi oleh Rasulullah baca ayat kursi. Masya Allah, tidurnya orang Islam kalau mengikuti petunjuk Nabi, wudu dulu, dzikir dulu, baca ayat kursi, tasbih, tahmid ya. Ketika putri beliau Fatimah minta pelayan kepada Rasulullah, akhirnya tidak dikasih, tapi diajari yang lebih baik dari itu. Kalau mau tidur baca tasbih seperti kita habis dzikir pada sholat 33 kali dan takbirnya 34 ya. Dalam riwayat lain tasbihnya 34. Udah, bayangin. Kemudian nanti kita baca bismikallahumma amutu wa ahya. Tidurnya orang Islam ketika dia mengamalkan petunjuk-petunjuk terbaik dari Nabi seperti itu. Dia tidur dalam keadaan suci, dia tidur dalam keadaan memohon perlindungan kepada Allah dari setan, baca ayat kursi, baca muawwidhatain, tasbih. Seandainya ya, kan ada kemungkinan orang itu tidur kemudian gak bangun-bangun, benar-benar menjadi berlanjut dengan kematiannya, diawali dengan zikir. Wah, ini mengerikan. Kadang-kadang petunjuk terbaik ini tidak ada yang peduli, bablas semuanya. Bahkan gaya-gayaan ini kadang-kadang orang Islam tuh niru orang lain. Mau tidur supaya bisa merem itu diiringi musik klasik. Masya Allah, keren-keren amat ini bocah. Gaya-gayaan. Coba bayangin kalau dia mati diantarkan oleh Mozart, musik klasik. Bandingkan dengan mengamalkan petunjuk terbaik dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Masya Allah. Itu pun nanti kalau misalnya dia ingin menikmati istrinya, ya dikasih doa terbaik dari Rasulullah. Ini kadang-kadang ada laki-laki muslim tuh bina rumah tangga 40 tahun ya, 40 tahun. Saya tanya, antum kalau mau bergaul dengan istri kamu awali dengan apa? Udah nggak peduli apa-apa Ustaz, sikat aja. Astagfirullahaladzim. Ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah, tapi sayang begini nggak populer ya. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan syaitan dari kami dan jauhkan syaitan dari
anak yang kau karuniakan kepada kami. Kata Rasulullah SAW, kalau jimaknya itu ya membuahkan anak, insya Allah punya daya tahan dari godaan setan. Baik, nih ikhwatal iman ya, kita baca Quran, ada kadang-kadang agenda rutin, targetnya dari awal sampai akhir, khatam sampai, dan juga lebih dari itu kita mengutip ayat-ayat tertentu, surah tertentu, dalam keadaan tertentu. Rumah kita ada setan, misalnya gitu ya, angker kalau bahasa kita, bacain surah Al-Baqarah. Ya, bacain ayat kursi dan muawwidzat yang lain. Taib. Apalagi surah apa salat hari Jumat, sebagian ulama mengatakan bahwa membaca surah Al-Kahfi itu dianjurkan. Tapi ada yang mengatakan dalilnya tidak kuat, macam-macam. Tapi ambil saja ya yang menyatakan bahwa termasuk amalan sunnah pada malam Jumat atau hari Jumat adalah membaca surah Al-Kahfi. Akhirnya hari Jumat yang istimewa itu kita isi dengan memperbanyak salawat, Jumatan yang bagus, yang sempurna, dan juga nabung ayat kursi. Ayat kursi surah Al-Kahfi. 100 berapa ayat itu? 110 apa 11? 111 ayat. Insya Allah ganjarannya per huruf, menjadikan hari Jumat itu semakin apa? Istimewa. Beginilah kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Tayyib. Fa'aina tadhabun, maka kemanakah ya, kamu akan pergi? Ini sudah jelas, Al-Quran itu bukan ayat syaitan, bukan perkataan syaitan. Ya, kaifa yakhturu hada bibalikum, bagaimana ini bisa terlintas dalam hatimu, dalam benakmu? Ya, wa aina azabat ankum adhanukum, dan kemana perginya nalar atau akal kalian? Hatta ja'altumul haq alladhi huwa fi a'la darajatis sidqi, sehingga kamu jadikan kebenaran ya yang berada di tingkat yang paling tinggi ya, bimanzilatil kadib, kamu jadikan dalam posisi rendah atau dusta. Quran itu adalah hak, tapi kalian mengatakan itu adalah ucapan syaitan. Ini tentunya diarahkan kepada orang siapa? Orang-orang kafir yang tidak percaya dengan Al-Quran. Nalarmu itu kemana? Kalau bahasa kita mungkin otakmu itu di mana? Nah, otak itu biasanya dipindahin kemana kalau untuk orang-orang yang nggak mau berpikir itu? Dengkul, ya kan? Apa otakmu itu di dengkul? Kemana? Kenapa nggak kamu pikirkan? Al-Quran itu jelas, firman Allah menduduki tingkat kebenaran yang paling tinggi. Lalu kamu katakan itu perkataan syaitan, kan berarti mendudukkan Al-Quran pada kedudukan yang rendah ya. Derajat kedudukan yang tinggi kalian jadikan seperti kebohongan. Ini kan kebalik otaknya ya. Dan hebatnya lagi jemaah sekalian ya, hebatnya lagi ini juga perhatikan, kalau ada orang misalnya menggugat akidah kita tentang Al-Quranul Karim, belum masuk ya, jawabannya ini, orang-orang yang tidak percaya itu diberi kesempatan oleh Allah untuk membuktikan tuduhannya. Ini perhatikan, sejak zaman Nabi, kalau kamu tidak percaya ini adalah kalamullah, kitabullah ya, maka buatlah yang semisal Al-Quran. Kalau seandainya Quran ini benar-benar cuman buatan Muhammad, kalau Al-Quran ini bukan kalamullah, kan berarti beliau bukan Rasul, benar kan? Kalau Al-Quran ini bukan wahyu, otomatis beliau rontok bukan sebagai Rasul ya. Itu yang menentang Al-Quran, yang tidak percaya itu jago-jago bahasa ya. Kalau seandainya ini benar-benar hanya karya Muhammad, kan mudah bagi mereka untuk menumbangkan ini. Ini sudah terkubur, sudah tidak ada lagi yang baca, tidak ada lagi yang amalkan. Tayyib, apa susahnya? Bahkan tantangannya itu di sono-sono, kumpulkan semua jin dan manusia bersatu padu, datangkan Quran. Oh, kalau itu terlalu berat, diturunkan oleh Allah tantangannya, datangkan 10 ayat, 10 surah,
Dan tantangan terakhir adalah satu surah. Itu kata para ulama bentuknya nakirah. Fa'tu bi surah. Pilih mau yang paling panjang atau yang mau paling pendek. Sampai hari ini mana? Kalau tuduhan mereka itu benar, Quran ini sudah terkubur, tapi nyatanya sampai hari ini keajaiban-ajaiban Al-Quran, ya, apalagi orang yang beriman tadi merasakan tidak pernah mungkin bosan, itu saja sudah aja. Kalau seandainya tuduhan mereka itu benar, kita ini ya 15 abad di belakang Rasulullah sudah tidak kenal namanya Quran. Tinggal cerita, dulu ada kitab yang katanya itu kitab Allah tapi ternyata bohong, kemudian digilas oleh orang-orang kafir, terkubur, sekarang tinggal cerita dan kenangan. Tapi alhamdulillah, bahkan di negara kita itu beberapa hari yang lalu, beberapa belum lama, Pak Mahfud MD itu ya menginstruksikan supaya Quran yang salah cetak itu ditarik. Itu salahnya cuma satu huruf, surah Al-Kahfi ayat berapa itu, 11 atau berapa itu, yang semestinya itu waja'alna, kemudian diganti tertera di situ pakai H. Nah, alhamdulillah, ini bukti ya. Apalagi keajaiban Al-Quran untuk membantah orang ini, harus kokoh iman kita terhadap Al-Quran ini ya. Ada kitab suci yang mudah Allah menghabarkan Quran itu dimudahkan untuk dihafal. Nyatanya bocah-bocah kecil itu kadang-kadang apal 30 juz mungkin. Sampai hari ini umat alam Islam ini mengeluhkan kemunduran yang amat sangat. Banyak orang Islam gak sholat, banyak orang Islam gak puasa, banyak orang Islam gak mau zakat. Tapi untuk Al-Quran, alhamdulillah, masih Allah jaga melalui bocah-bocah kecil ya, yang kadang-kadang belum balik, begitu mudah untuk ini. Alhamdulillah kita juga ikut menjaga Al-Quran ya. Kan kita hafal surah Al-Fatihah, hafid surah Al-Fatihah. Alhamdulillah, kalau ada orang baca surah Al-Fatihah ngaco, kita pasti bisa merasakan. Iya, itu Al-Quran. Bahkan kalau orang yang mungkin tajwidnya itu, dia menyimak, itu ada reaksi ketika tidak ada gunahnya misalnya ya, itu sudah dek, itu terasa. Wah, ini kepanjangan. Oh, ini kurang panjang. Oh, ini makhrajnya tidak tepat. Orang-orang yang bisa itu sampai bisa merasakan bacaan orang lain, ini benar, ini salah, ini benar, ini salah. Oh, ini benar, bagus ya. Makanya yang bisa menilai bagus bacaan Quran itu tentunya orang yang paham. Kalau ada orang suaranya bagus, meliuk-liuk bacaannya gitu ya, panjang pendeknya ancur lebur, tapi dia tidak ngerti, wow si fulan bacaannya bagus. Iya, orang kamu nggak ngerti mana yang benar, mana yang ini. Karena orang yang nggak ngerti itu gimana jadi wasit gitu loh ya. Alhamdulillah, rasakan ini ya, inilah kitab suci kita ya. Taib, jadi kemana kalmu Quran yang begitu jelas ya, Quran yang berada pada tingkat kebenaran yang paling tinggi, kamu letakkan pada tingkat yang paling bawah, kamu letakkan dalam apa namanya derajat kedustaan. Alladzi huwa anzala ma yakun, dan apa namanya yang merupakan derajat yang paling rendah, paling hina, dan kebatilan yang paling rendah. Sungguh ini merupakan pemutarbalikan hakikat. Dah, ini sudah kita pelajari. Berikutnya kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan iman kita terhadap Al-Quran ini kokoh ya, sebagaimana iman kita yang lain terhadap iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir Allah. Mudah-mudahan iman ini teguh, kuat, mengawal kehidupan kita sampai nafas kita berakhir masuk ke alam barzakh. Kita didoakan saudara-saudara kita yang hidup. Salah satu doa untuk orang muslim yang sudah wafat adalah semoga iman dan Islamnya diteguhkan oleh Allah, karena ini penting ya. Semoga iman dan Islamnya itu diteguhkan sehingga ketika mungkar wa nakir itu tanya siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu, dia menjawab dengan tegas, dengan benar. Akhirnya selama barzahnya, selama di alam barzah bergelimang, naimul qabr, nikmat kubur, dijaga oleh Allah dari adab kubur.
sampai ke sana ke cita-cita kita, ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Dari saya, alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.